Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu buku saku digital. Buku saku digital ini kami mengambil tema yaitu pendidikan inklusif dengan judul Membangun Kesetaraan dalam Dunia Pendidikan. Buku saku digital ini dikerjakan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Evita Soraya MPD. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Bunga Amalia Hasana dengan NIM 1504625021, ada Rahmat Okta Saputra dengan NIM 1506252573, ada Rahma Sakinah dengan NIM 151361, ada Muhammad Reski Ramadan dengan NIM 15062516, ada Galang Rasya dengan NIM 1520625083, dan Rian Dewi Saputra dengan NIM 1520625030. Oke, kami dari uh, semester 2 angkatan 2025. Boleh di next. Yang akan kami bahas dan presentasikan pada hari ini ada pendahuluan, ada pembahasan tentang latar belakang pendidikan inklusif dalam perspektif wawasan pendidikan, ada tantangan dan peluang dalam pendidikan inklusif, solusi atau rekomendasi untuk pendidikan inklusif, dan ada penutupnya. Boleh next. Selanjutnya, untuk pendahuluan dan materi yang lain akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin menjelaskan, pertama pendahuluan. Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan sistemik yang memastikan seluruh peserta didik mendapatkan akses pendidikan yang bermakna tanpa memandang perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun linguistik. Menurut UNESCO, konsep ini bukan sekadar menempatkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler, melainkan sebuah reformasi sekolah secara menyeluruh guna merespons keberagaman kebutuhan semua pembelajar di Indonesia. Prinsip ini secara hukum dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 yang mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Para ahli di bidang pedagogi juga menekankan bahwa inklusi pada hakikatnya adalah upaya menghilangkan hambatan belajar dan partisipasi di sekolah. Urgensi penerapan pendidikan inklusif di Indonesia berakar pada pemenuhan hak konstitusional warga negara atas pendidikan yang layak dan setara. Bagi peserta didik, lingkungan inklusif melatih empati, toleransi, dan keterampilan sosial yang penting sejak dini bagi anak-anak reguler. Sekaligus meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian bagi ABK. Bagi masyarakat luas, pendidikan inklusif berfungsi sebagai fondasi utama dalam memutus rantai pengucilan sosial dan membangun tatanan komunitas yang lebih demokratis serta menghargai pluralisme. Tujuan utama dari pendidikan inklusif adalah menciptakan kesempatan belajar yang setara dan adil bagi setiap anak untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal, secara spesifik. Sistem ini bertujuan untuk pertama, membuka akses yang luas, memastikan anak-anak yang selama ini termarginalkan, termasuk anak berkebutuhan khusus, dapat bersekolah di lembaga pendidikan terdekat dari tempat tinggalnya. Yang kedua, membangun lingkungan yang humanis, mewujudkan proses pembelajaran yang menghargai keberagaman serta bebas dari stigma dan diskriminasi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu guru reguler maupun guru pembimbing khusus untuk adaptif dalam merancang kurikulum dan metode penilaian yang sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing anak. Kita lanjut ke pembahasan. Pertama, latar belakang isu pendidikan inklusif. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, terutama terkait pemenuhan hak belajar anak berkebutuhan khusus (ABK).
Sebagian besar anak dengan disabilitas di Indonesia dilaporkan belum mendapatkan layanan pendidikan formal yang memadai akibat terbatasnya jumlah sekolah luar biasa atau SLB dan minimnya sekolah reguler yang siap menyelenggarakan sistem inklusi. Kondisi tersebut diperparah oleh kesenjangan akses geografis dan minimnya fasilitas penunjang yang ramah disabilitas di berbagai daerah, yang pada akhirnya memperlebar jurang marginalisasi terhadap anak-anak bergejala khusus dalam sistem pendidikan nasional. Masalah diskriminasi juga masih sering dijumpai dalam bentuk penolakan implisit dari pihak sekolah reguler karena kekhawatiran akan penurunan performa akademik sekolah serta minimnya jumlah guru pembimbing khusus yang kompeten. Praktik penolakan dan pengucilan sosial ini menegaskan bahwa urgensi pemerataan pendidikan bukan sekadar pemenuhan kuota bangku sekolah, melainkan tentang reformasi budaya sekolah agar lebih adaptif dan inklusif. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan yang fokus pada pemerataan fasilitas, pelatihan guru secara masif, dan penghapusan stigma diskriminatif menjadi langkah esensial untuk menjamin bahwa seluruh anak bangsa dapat menikmati hak belajar yang setara dan berkeadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. B. Pendidikan inklusif dalam perspektif wawasan pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk memperoleh pendidikan membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, budaya, maupun ekonomi. Dalam perspektif wawasan pendidikan, konsep ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pendidikan yang adil, menghargai keberagaman, dan mengembangkan potensi setiap individu. 1. Hak pendidikan bagi semua. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang harus diperoleh tanpa diskriminasi. Melalui pendidikan inklusif, semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. 2. Pendidikan sebagai sarana pemerataan kesempatan. Pendidikan inklusif berperan dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakangnya. 3. Pendidikan berbasis keberagaman. Keberagaman. Keberagaman merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu dihargai dalam proses pendidikan. Sekolah inklusif mendorong peserta didik untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menerima perbedaan sebagai nilai positif. 4. Pendidikan yang berkeadilan sosial. Pendidikan yang berkeadilan berarti setiap peserta didik memperoleh layanan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Pendidikan inklusif memberikan dukungan melalui metode fasilitas dan proses pembelajaran yang disesuaikan sehingga setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai hasil belajar yang secara optimal. 5. Peran guru sebagai agen inklusif. Guru memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membangun suasana belajar yang aman, menghargai perbedaan, dan mendukung perkembangan setiap peserta didik. Dengan pendekatan yang terbuka dan kolaboratif, guru menjadi penggerak terciptanya budaya sekolah yang inklusif. Selanjutnya akan dilanjuti dengan teman saya. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan dari buku ini dari tentang analisis pendidikan inklusif berdasarkan teori, kebijakan, dan data terkini. Pertama itu ada analisis berdasarkan teori atau teori humanisme Carl Rogers. Pendidikan inklusif dapat dianalisis melalui teori humanisme yang dikemukakan oleh Carl Rogers. Menurut Rogers, setiap individu memiliki potensi untuk mengembang apabila memperoleh lingkungan belajar yang menerima, menghargai, dan mendukung kebutuhannya. Dalam konteks pendidikan inklusif sendiri, teori ini menegaskan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh kesempatan belajar tanpa memandang perbedaan maupun latar belakangnya. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang aman, menghargai keberagaman, dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan peserta didik.
Rogers juga menekankan pentingnya empati, penghargaan tanpa syarat dan keterbukaan dalam hubungan antara guru dan peserta didik. Pendekatan tersebut membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif sehingga peserta didik merasa diterima. Yang kedua, dari analisis pendidikan inklusif itu sendiri ada analisis berdasarkan kebijakan. Pendidikan inklusif di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Perlindungan hak tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menjamin pendidikan inklusif tanpa diskriminasi. Selain itu, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah reguler melalui penyesuaian kurikulum. Dan analisis pendidikan inklusif yang terakhir atau yang nomor 3 itu ada analisis berdasarkan data terkini. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia terus meningkat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Namun penyebaran sekolah inklusif masih belum merata, terutama di daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa sebagian anak penyandang disabilitas masih belum memperoleh layanan pendidikan secara optimal akibat kurangnya sarana yang ramah disabilitas, kompetensi guru yang belum memadai, serta masih adanya stigma di masyarakat. Temuan UNESCO dan UNICEF juga menunjukkan bahwa tantangan pendidikan inklusif meliputi keterbatasan anggaran dan guru akses pada pembelajaran yang inklusif. Berdasarkan teori, kebijakan dan data terkini, pendidikan inklusif Indonesia telah memiliki landasan konseptual dan regulasi yang kuat. Namun, implementasinya masih memerlukan pemerataan akses, peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana yang fleksibel, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar hak pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik dapat terwujud secara optimal. Tantangan dan peluang dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, itu ada tantangan. Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara bersama. Pertama, keterbatasan guru pendidikan khusus atau guru pendamping khusus GPK masih menjadi kendala utama, sehingga banyak sekolah kesulitan memberikan layanan yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus. Kedua, kompetensi guru reguler dalam menangani keberagaman siswa masih terbatas, terutama karena minimnya pelatihan sistematis mengenai strategi pembelajaran yang membedakan kebutuhan siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus. Ketiga, sarana dan prasarana di banyak sekolah belum ramah disabilitas, termasuk keterbatasan akses fisik dan alat bantu belajar yang memadai. Keempat, kurikulum yang digunakan belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan belajar yang beragam, hingga penyesuaian materi dan metode pengajaran bagi anak berkebutuhan khusus masih menjadi persoalan tersendiri. Kelima, stigma masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus masih kuat dan menjadi penghambat penerimaan sosial di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas. 6. Minimnya pendanaan turut membatasi upaya pengembangan fasilitas pelatihan guru dan program pendukung pendidikan inklusif secara menyeluruh. Yang kedua, peluang. Di sisi lain terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif ke depan. Kebijakan pemerintah yang semakin mendukung pendidikan inklusif menjadi salah satu prospek positif ditandai dengan meningkatnya perhatian terhadap regulasi dan program sekolah rujukan inklusif. Kurikulum merdeka yang lebih fleksibel juga memberi keleluasan bagi guru untuk menyesuaikan metode pengajaran, materi pelajaran, dan penilaian berdasarkan kebutuhan individu siswa, termasuk melalui pendekatan pembelajaran bereferensi, pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti media interaktif dan perangkat bantu digital, semakin membuka peluang untuk mendukung proses belajar anak berkebutuhan khusus secara lebih efektif. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua juga terbukti meningkatkan kepercayaan diri sekolah dalam berinovasi serta membantu memenuhi kebutuhan belajar anak secara lebih tepat. Terakhir, kesadaran masyarakat yang
yang meningkat terhadap pentingnya pendidikan inklusif turut membuka ruang dukungan sosial yang lebih luas bagi terciptanya lingkungan belajar yang menghargai keberagaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih Rian atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan membahas solusi atau rekomendasi untuk pendidikan inklusif. Berdasarkan beberapa pembahasan yang sudah kita lewat, yang sudah kita dengarkan, inklusif ini sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dalam dunia pendidikan. Ada beberapa yang disampaikan solusi rekomendasi bagi beberapa pihak yang terkait. Pihak yang pertama bagi pemerintah. Pemerintah sendiri perlu memperluas jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif agar akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus semakin merata dan di berbagai daerah, tidak hanya terpusat pada kota-kota besar. Selain itu, penambahan guru pendamping khusus atau GPK yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa menjadi kebutuhan mendesak, mengingat keterbatasan tenaga pendamping pendidikan khusus mesti menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi pendidikan inklusif di lapangan. Yang kedua, pihak sekolah. Sekolah perlu membangun budaya sekolah yang inklusif melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan yang melibatkan seluruh warga sekolah dalam mengakomodasi keragaman kebutuhan peserta didik, penyediaan fasilitas yang aksesibel seperti ruang belajar ramah disabilitas dan alat bantu belajar. Menjadi faktor yang paling penting yang masih menjadi tantangan dari berbagai banyak sekolah. Yang ketiga, bagi pihak guru. Guru dituntut untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan konten, proses, dan produk belajar dengan kesiapan minat serta gaya belajar setiap peserta didik. Mengikuti pelatihan pendidikan inklusif secara berkelanjutan juga penting untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru dalam menangani keberagaman siswa di kelas inklusif. Selanjutnya, boleh di next. Yang keempat adalah bagi pihak orang tua dan masyarakat. Dukungan orang tua terhadap proses belajar anak dapat diwujudkan melalui komunikasi aktif dengan guru untuk memahami kebutuhan belajar anak serta membangun lingkungan ramah yang inklusif. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas, mengingat stigma sosial masih menjadi salah satu hambatan utama bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang setara. Dan yang terakhir adalah pihak yang berkontribusi, itu adalah mahasiswa sendiri sebagai calon pendidik. Mahasiswa sebagai calon pendidik perlu memahami prinsip-prinsip pendidikan inklusif sejak masa perkuliahan agar memiliki bekal yang memadai ketika terjun ke dunia kerja sebagai guru. Selanjutnya, untuk penutup, kesimpulan dan refleksi akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Rahma. Silakan.
Oke, terima kasih Rahma atas penjelasannya. Baik, teman-teman semuanya, di sini ada beberapa daftar pustaka yang kami pakai untuk referensi dalam pembuatan buku saku digital pada kelompok kami. Boleh next? Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami pada buku saku digital yang bertemakan dengan judul Pendidikan Inklusif Membangun Kesetaraan dalam Dunia Pendidikan. Semoga buku saku digital ini bermanfaat bagi semua anak-anak muda ataupun dewasa, khusus bagi mahasiswa yang sekarang. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.